pecahan dari minggu kemarin. Materi pecahan yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah mengurutkan pecahan. Untuk materi mengurutkan beberapa pecahan yang diketahui, maka kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, mengubah semua pecahan tersebut dalam bentuk pecahan desimal. Atau kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu mengubah semua pecahan tersebut dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimanakah cara pengerjaan materi mengurutkan pecahan ini? Kita lihat video-video selanjutnya ya. Contoh mengurutkan pecahan yang pertama adalah urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 4 pecahan desimal di sini. 0,5, 0,67, 0,125, dan 1,2. Kita gunakan cara pertama dulu, yaitu dalam bentuk pecahan desimal. Ibu tulis ulang dulu ya. 0,5, 0,67, 0,125, dan 1,2. Sekilas, kalau ibu tanya, mana yang paling besar? Pasti sebagian akan menjawab yang ini. Karena 125 itu lebih besar daripada 5 dan lebih besar daripada 67. Tapi sebelum ibu memastikan iya atau tidak, kita buktikan dulu. Apabila mengurutkan pecahan dalam bentuk pecahan desimal, kita harus membuat angka yang sama atau jumlah angka yang sama di belakang koma. Ini ada 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 6, 7, 2. Di sini ada 5. Kita buat sama menurut yang paling besar. Yang paling besar adalah 1, 2, 5. Ada 3. Ada 3 ya. Berarti kita buat semuanya menjadi 3. Tambahkan 2 0. Di sini ada 0,67. Biar menjadi 3 tambahkan 1. Kemudian di sini ada 0,125 dan di sini ada 1,2 tambahkan 2. Setelah itu, kita bisa lihat mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Untuk menentukan besar kecilnya kita lihat angka di depannya. Di sini ada 0, 0, 0 dan 1. Otomatis yang paling besar pertama yang di depannya 1. Kemudian ada 500, 670 dan 125. Berarti 670 yang kedua. 500 yang ketiga. Malah yang awalnya kita kira paling besar menjadi paling kecil. Sudah selesai sampai di sini? Belum. Kita kembalikan ke pecahan awalnya. Di sini 1,2. Kemudian ada 0,5. Ada 0,67. Kemudian ada 0,5 dan yang terakhir adalah 0,125. Ini pecahan yang harus kalian tulis setelah menggunakan cara dan mengurutkannya. Sekarang kita menggunakan cara kedua, yaitu dalam bentuk pecahan biasa. Ibu tulis ulang lagi ya. 0,5, 0,67, 0,125, dan 1,2. Kita buat pecahan biasanya.
5/10, 67/100, 125/1000, 12/10. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari KPK 10, 100, 1000, 10. Jadi kita harus mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari 10, 100, 1000, 10 itu adalah 1000. KPK sudah kalian pelajari di kelas 4. Nanti bukunya dibuka kembali ya. Setelah itu Ibu buat sekarang semuanya per 1000. Untuk menentukan berapakah angka di atasnya. Caranya bagaimana? Dibagi bawah dibagi bawah kali atas. Bawah dibagi bawah kali atas. 1000 dibagi 10 itu adalah 100. Dikali 5 berarti 500. 1000 dibagi 100 adalah 10. Dikali 67 berarti 670. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Dikali 125 tetap 125. 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Dikali 12 1200. Berarti yang besar yang 1200 per 1000, 670 per 1000, 500 per 1000, yang ketiga. Berarti yang terakhir 125 per 1000. Ini yang keempat. Sama seperti tadi, kita kembalikan ke pecahan semula. 1,2, 0,67, 0,5, dan 0,125. Sama ya jawabannya ya. Berarti walaupun kita menggunakan cara yang berbeda, hasilnya pasti tetap sama. Contoh yang kedua adalah urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Sekarang kita balik ya. Kita ambil dari yang terkecil. Dan pecahannya lebih kompleks. Ada 85% pecahan persen, 3/4 pecahan biasa, 1,8 pecahan desimal, 1/2 pecahan campuran. Sama kayak tadi, kita menggunakan dua cara. Cara pertama dulu. Cara pertama adalah pecahan desimal. Kita tulis dulu 85%, 3/4, 1,8, 1/2. Kalau Ibu rubah ke desimal, karena kita udah belajar mengubah pecahan yang kemarin, berarti kalian bisa ya. Di sini jadi 0,85. 0,75. 1,8 tetap. 1/2 berarti 1,5. Kemudian kita lihat berapa angka terbanyak di belakang koma. Ada 2 ya. 85, 75, ini ada 2. Ini 8, ini 5, cuma 1. Kita tambahkan di sini. 80 biar sama-sama 2, dan di sini 50 juga sama-sama 2. Setelah itu kita lihat antara 0, 0, 1, 1. Berarti yang lebih kecil adalah yang 02 ini. Kita lihat lagi belakangnya. 85 sama 75. Yang paling kecil adalah 75. Berarti ini yang paling kecil.
Kemudian 0,85 yang kedua terkecil. Setelah itu di antara dua ini yang paling kecil yang mana? Yang 1,50. Ini yang berikutnya. Dan akhirnya 1,80 adalah yang paling besar. Kita urutkan dari terkecil tetapi kembali ke pecahan semula. Berarti 3/4, 85%, kemudian 1/2, dan yang terakhir adalah 1,8. Selesai untuk cara pertama. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita menggunakan cara kedua. Cara kedua adalah pecahan biasa. Kita tulis ulang. 85%, 3/4, 1,8, 1/2. Seluruhnya jadikan pecahan biasa. 85/100, 3/4, 1,8 berarti 18/10, 1/2 berarti 3/2. Kemudian KPK penyebutnya, KPK dari penyebut, KPK 104, 10, dan 2 adalah 100. Setelah itu baru kita buat 100 semua. Kita bagi dan kita kali. 100 bagi 101 dikali 85 berarti tetap 85. 100 dibagi 4, 25, dikali 3, 75. 100 dibagi 10 adalah 10, dikali 18, 180. Terakhir, 100 dibagi 2 adalah 50, kali 3, 150. Yang paling kecil berarti yang 75/100. Kemudian kita urutkan lagi jadi 85/100. Selanjutnya 150/100. Dan yang terakhir adalah yang paling besar 180/100. Setelah itu kita urutkan ke pecahan semula sama seperti tadi. 75/100 adalah 3/4. Kemudian ada 85%, ada 1/2, dan yang terakhir adalah 1,8. Ingat ya, harus ini yang paling belakang, yang paling bawah ini harus ditulis. Karena kalau kalian hanya menulis seperti ini, caranya ini, nilainya nggak full nanti. Kalau seandainya soal ini dalam bentuk soal esai atau isian, Ibu minta tolong dituliskan yang paling bawah ini. Dikembalikan ke pecahan semula. Setelah materi mengurutkan pecahan, sekarang kita masuk materi berikutnya. Materi berikutnya adalah operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan yang akan kita pelajari di kelas 6, yaitu yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian pecahan. Dan yang terakhir adalah operasi hitung campuran pecahan.
Kita bahas satu-satu ya, anak-anak. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, dapat dilakukan dengan dua cara, sama dengan mengurutkan pecahan yang kita pelajari sebelumnya. Pertama, mengubah semua pecahan menjadi pecahan desimal. Kedua, mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, kita lihat contoh pengerjaan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada video-video berikut ini. Untuk operasi hitung, pada hari ini kita akan membahas masalah atau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Materi ini sebetulnya tidak asing buat kalian, karena di kelas 5 kalian sudah mempelajarinya. Di kelas 6 akan Ibu ulang untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi sama seperti mengurutkan pecahan, kita menggunakan dua cara. Cara pertama sama, yaitu menjadikan pecahan desimal. Kita tulis dulu 3/5 ditambah 1/4 dikurang 0,72. Kita rubah dulu dalam bentuk pecahan desimal seluruhnya. 0,6 ditambah 1,25 dikurang 0,72. Prinsip dasar dalam pecahan desimal sama. Di belakang koma harus sama. Di sini ada 2, di sini ada 2. Tapi di sini cuma 1. Kita tambahkan 0 biar sama semua. Sudah ya? Ingat, penjumlahan pengurangan. Yang dikerjakan yang di depan adalah penjumlahan. Kemudian karena di belakang itu pengurangan, baru kita lanjutkan dengan pengurangan. Ini kita jumlahkan dulu. Hasilnya adalah cara menjumlahkan, Ibu tulis di sini ya. 0,60 ditambah 1,25. Ingat, komanya harus sejajar. Kita tambahkan 0 tambah 5 itu 5, 6 tambah 2 itu 8, komanya turunkan, 0 tambah 1, 1. Berarti hasilnya 1,85. Kemudian dikurang 0,72. Kita taruh sini ya. 0,72 dikurang 5 kurang 2 itu 3, 8 kurang 7 itu 1, komanya turun, 1 kurang 0, 1. Hasilnya menjadi 1,13. Apabila diminta hasilnya dalam bentuk pecahan desimal, kita sudah ketemu 1,13. Tapi yang diminta apabila diminta pecahan campuran, ini kita bisa rubah anak-anak. Satunya tetap, kemudian ada 13 karena 2 angka 100. 13 per 100 tidak bisa disederhanakan, berarti hasilnya stop sampai di sini. 1,13 atau 1,13 per 100. Soal yang sama untuk cara kedua sekarang.
Cara kedua adalah menggunakan pecahan biasa. Kita tulis ya. 3/5 pecahan biasanya. Di sini 1 kali 4 tambah 1, 5/4 dikurang 72/100 sama dengan 5/400. KPK-nya 5/400. KPK-nya sama dengan 100. Kita buat per 100 semua. Baru kita kerjakan. 100 dibagi 5, 20. Kali 3, 60. 100 dibagi 4, 25. Kali 5, 125. 100 dibagi 101, kali 72, berarti tetap 72. Kita jumlahkan. 185/100 dikurang 72/100. Hasilnya 113/100. Kalau dijadikan pecahan campuran, kalau 113/100 karena pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti harus dijadikan pecahan campuran. Pecahan campurannya menjadi 113/100. Kalau mau dijadikan desimal, harus 2 angka di belakang koma, karena dibagi 100 ya. Berarti 1,13. Sama ya hasilnya dengan yang tadi ya. Berarti kalau kalian mau menggunakan pecahan biasa ataupun desimal, hasilnya pasti sama. Untuk contoh kedua sekarang. Ibu punya 6,5 dikurang 23/8 ditambah 42%. Untuk cara pertama berarti menggunakan desimal. Ibu tulis 6,5 dikurang 2,375 ditambah 0,42. Jangan lupa kita samakan angka di belakang koma. Karena paling banyak 3, berarti ibu tulis ulang 500 dikurang 2,375 ditambah 0,42. Tambahin 0. Sudah sama semua ya. Kemudian, karena di depan pengurangan, kita kerjakan dulu pengurangannya. Kita kurangkan sama-sama ya. Kita tulis di sini. 6,500 dikurang 2,375. 0 kurang 5 bisa? Tidak bisa. Di sini jadi 10. Karena kita ambil di sini sisa 9. Kemudian ini kita rubah sisa 4. Cara pengurangan dengan banyak 0 seperti itu ya. 10 kurang 5, 5. 9 kurang 7, 2. 4 kurang 3, 1. 6 kurang 2 adalah 4. Kita tulis di sini 4,125. Setelah itu, kita tambahkan dengan 0,420. Ibu tulis di sini ya, 0,420. Tambah 5. 4 tambah 2, 2 tambah 2, 4. 1 tambah 4, 5. Kemudian 4 tambah 0 adalah 4.
Berarti hasilnya menjadi 4,545. Kalau jadi pecahan biasa atau pecahan campuran, 4,545 per 1000, karena 3 angka di belakang koma. Ini masih bisa disederhanakan. Bisa kita sederhanakan dulu. Bagi 5, bagi 5. Berapa anak-anak? 109, 545 dibagi 5, 109. 1000 dibagi 5 adalah 200. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa. Karena tidak ada perkalian yang hasilnya 109, satu perkalian hasilnya 109 dan 200. Berarti stop sampai di sini. 109 per 200. Selanjutnya, soal nomor 2 menggunakan cara kedua. Cara kedua adalah menggunakan pecahan biasa. Kita tulis dulu pecahan biasanya. 65 per 10 dikurang 2 kali 8, 16 tambah 3. 19 per 8 ditambah 42 per 100. Kita cari KPK-nya. KPK 10, 8, dan 100 itu adalah 200. Kalian nanti hitung sendiri dulu ya KPK-nya di cakaran, baru kita samakan penyebutnya seperti ini. Selanjutnya, kita hitung 200 bagi 10, itu adalah 20 kali 65. 65 kali 20 adalah 1300. Kemudian 200 bagi 8 adalah 25. Berapa Bu 25 kali 19? Kalian hitung atau kita hitung sama-sama? Kita coba sama-sama ya. 25 dikali 19, kita kalikan. 9 kali 5, 45, simpan 4. 9 kali 2, 18. 18 tambah 4, 22. Tambah 0, jangan lupa. 1 kali 5 itu adalah 5. 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan. 5, 7, 4. 475. Kemudian 200 bagi 100 itu 2. Kali 42 adalah 84. Kita hitung ya. 1300 dikurang 475. Waduh, ada pengurangan dengan angka 0 lagi nih. Jadi 10, jadi 9, jadi 2. Kurangin. 5, 9 kurang 7 itu 2. 2 kurang 4? Nggak bisa, Bu. Oh iya, kita coret lagi. Jadi 12. 12 kurang 4 jadi 8. Berarti hasilnya 825 per 200 dikurang ditambah 84 per 200. Tambah 84 nih di sini. Di sini ada 9. Di sini ada 10, simpan 1. 1 tambah 8 jadi 9. Berarti 909 per 200. Ibu ndak ngerti nah Bu, kayak apa ini?
Kalau kalian nggak ngerti, kita bagi lagi dong sama-sama. Kita jadikan pecahan campuran. 909 dibagi 200. Berapa anak-anak? 4. 4 kali 200, 800. Dikurang hasilnya 901. Ini sisanya. Kayak apa kemarin cara nulisnya anak-anak? 4 109 per 200. Berarti dari sini kita bisa lihat pecahan campurannya sama dengan cara pertama. Contoh ketiga. Yang terakhir ya. Soalnya lebih kompleks karena ada di dalam kurungnya. 4,5 dikurang dalam kurung 4/5 ditambah 1/4 tutup kurung dikurang 78%. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan apabila ada di dalam kurung, maka yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sudah? Kita mulai ya. Cara pertama kita buat dulu. Jadikan desimal. 4,5 dikurang dalam kurung 0,8 ditambah 1,25 dikurang 0,78. Yang kita kerjakan adalah di dalam kurung ini, ya. Berarti 4,5-nya tetap dikurang. Sebelumnya kita lihat dulu dong. Bu, ini kan tidak sama, Bu. Ini 2 angka, ini 1 angka, ini 1 angka, ini 2 angka. Oh iya, berarti kita tambahkan 0 ya di sini ya. Nah, ini juga kita tambahkan 0, di sini kita tambahkan 0. Setelah itu, kita jumlahkan. Ibu taruh sini ya, 0,80 ditambah 1,25, maka hasilnya di sini 5. 8 tambah 2, 10, simpen 1. Komanya turunkan. Di sini jadi 2. Ya. Berarti 2,05 dikurang 0,78. Kita kerjakan sekarang. 4,50 dikurang 2,05. 0 kurang 5 bisa? Tidak bisa. Jadi 10. Sebelahnya jadi 4. 10 kurang 5. 5. 4 kurang 0. 4. 4 kurang 2. 2. Berarti 2,45 dikurang 0,78. Ibu taruh sini aja ya, biar lebih kelihatan. 2,45 dikurangin 0,78. Kita kurang. 5 kurang 8 tidak bisa, Bu. Jadi 15. Sebelahnya sisa 3. 15 kurang 8 adalah 7. 3 bisa nggak dikurang 7? Tidak bisa. Kita pinjam lagi di depannya. Jadi 13, di sini sisa 1. 13 kurang 7 adalah 6. Komanya turun, sisa 1. 1 kurang 0 hasilnya 1. Berarti di sini 1,67. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran, 1,67/100. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Ini hasil akhirnya, karena 67 sama 100 tidak bisa dibagi sama-sama dengan bilangan lain.
ya. Bagaimana dengan soal terakhir tapi kita menggunakan cara kedua, Bu? Ayo kita coba. Cara 2, yaitu menggunakan pecahan biasa. Kita tulis dulu 45/10 dikurang dalam kurung 4/5 ditambah 1 kali 4 tambah 1. 5/4 dikurang 78/100. Apa yang harus kita cari? Betul sekali, KPK. KPK 10, 5, 4, dan 100 adalah 100. Ibu tulis dulu ya, semuanya nanti per 100. Kita samakan penyebutnya sudah, kemudian kita kerjakan. 100 bagi 10, 10. Kali 4, 5. 450. 100 dibagi 5 itu adalah 20. Kali 4, 80. 100 dibagi 4 adalah 25. Kali 5, 125. 100 dibagi 100, 1 kali 78 berarti tetap 78. Ini dulu yang kita kerjakan ya. Ini Ibu tulis tetap. Dikurang. Di sini ada 205/100. Kemudian dikurang lagi 78/100. Yang ini dulu kita kerjakan. Hasilnya adalah 245 per 100 dikurang 78/100. Hasilnya berapa? 167/100. Jadikan pecahan campuran 1. 67/100. Jadikan pecahan desimal 1,67. Sama ya berarti ya antara cara 1 ataupun cara 2. Setelah ini tergantung kalian. Kalian lebih suka menggunakan cara pertama atau cara kedua? Yang jelas, cara apapun yang kalian gunakan, selama itu jalannya benar, angka pengerjaannya benar, maka hasilnya akan sama.